Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kita memasuki bagian ke-10 setelah tadi menyelesaikan bagian ke-9. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. Ketahuilah semoga Allah merahmati anda bahwasanya annahu la yatimmu, tidaklah sempurna islamu abdin, kesempurnaan keislaman seorang hamba, tidaklah sempurna keislaman seorang hamba abd hatta yakuna muttabi'an, sampai ia menjadi seorang yang muttabi'an, yang selalu bersikap ittiba', yakni kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musaddiqan, selalu menjadi seorang hamba yang selalu membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Musaddiq. Nah, ada berita tentang hari kiamat, bahwasanya matahari akan terbit dari arah barat. Nah, barakallahu fikum, kita membenarkan berita tersebut. Walaupun logika kita, rasio kita menyatakan itu sulit. Karena kalau kita belajar waktu di sekolah bahwa bumi itu ada rotasi, ada evolusi. Ya, rotasi itu bumi mengelilingi dirinya sendiri, begini. Evolusi berarti dia berkeliling mengelilingi matahari, kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau sampai matahari yang biasa terbit dari arah timur kemudian terbit dari arah barat, berarti ada proses perubahan rotasi tadi. Sebelum dia bisa terbit di arah barat, kata logika, dia akan bertabrakan dengan yang lainnya atau terjadi kegoncangan yang besar ketika dia berbalik. Karena kalau bumi ini berhenti 1 detik saja dia berotasi, maka banyak hal akan lepas dari bumi ini. Nah, logika kita. Tetapi Allah Khaliqus samawati wal ardi wa ma fihima, Allah lah pencipta langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya, an-nujum, berbagai bintang yang ada di dalamnya. Allah yang memerintahkan semua. Tidak ada satu perputaran bintang di langit ini, ya, kecuali semuanya atas perintah Allah. Dan Allah mengetahuinya proses itu semuanya satu persatu. Nah, berapa juta bintang, berapa miliar bintang di langit ini. Nah, Allah menyatakan, dia memberitakan bahwa matahari akan terbit dari arah barat. Maka kita sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, nah, mengatakan amantu billah wa amantu bi rasulih, beriman kami kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga berita-berita gaib yang lainnya. Rasulullah memberitakan bahwa Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman. Nah, maka itu wajib untuk diimani. Nah, kenapa seperti ini? Karena di situ ada beberapa pihak yang terpengaruh, terbawa oleh akidah Mu'tazilah, tidak mau beriman dengan bahwa Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman. Nah, barakallahu fikum. Mengingkari akidah ini. Namun seorang hamba yang keislamannya itu sempurna,
dia akan beriman dengan semua berita tadi. Allah memberitakan dan Rasulnya juga memberitakan bahwa kaum mukminin di jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, membenarkan itu. Tidak kemudian berfilsafat, loh, kalau begitu berarti Allah itu memiliki jasad. Berarti sampai pada kesimpulan tidak mungkin terjadi. Maka seorang hamba Allah tidak akan sempurna keislamannya sampai dia menjadi seorang musaddiq yang selalu membenarkan berita-berita wahyu Al-Quran maupun wahyu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, musalliman, dan selalu berserah diri terhadap dalil-dalil tadi, menerima, pasrah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pasrah terhadap berbagai syariat, baik dalam al-aqidah, ibadah, muamalah, kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Dalam ayatnya Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman, tidak beriman sampai mereka fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pengambil keputusan fima syajara bainahum, dalam berbagai urusan yang mereka perselisihkan, sampai dia siap menjadikan Nabi Muhammad sebagai pengambil keputusan yang akan diikuti, diterima dengan penuh taslim keputusannya tadi. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan mereka tidak mendapati rasa berat, sesak nafas terhadap keputusan engkau. Secara zahir dia mau menerima, melaksanakan, tetapi secara batin juga Allah tuntut, Allah minta untuk dia menerima keputusan Nabi itu dengan lapang dada, bukan dengan sempit dada. Wa yusallimu taslima, dan berserah diri sesempurna mungkin dengan bentuk penyerahan diri yang paling sempurna terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataupun mukminah wanita, ketika Allah dan juga Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, memberikan sebuah arahan syariat, kemudian masih mencari keputusan atau syariat alternatif, arahan alternatif lainnya, entah itu keputusan manusia yang tadi Anda sebutkan di pagi hari, kebiasaan adat istiadat suatu kampung, ya, atau arahan-arahan sebuah organisasi dan yang semisalnya, di atas arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata tidak pantas, kata Allah, seorang mukmin dan mukminah seperti itu sikapnya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang besar, yang nyata. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian semestinya seorang muslim. Faman za'ama, kemudian beliau melanjutkan, annahu baqiya syai'un min amri Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahu. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya masih ada tersisa satu urusan dari berbagai urusan agama Islam ini yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum, faqad kadzdzabahum, sungguh dia telah mendustakan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi telah menyampaikan segala yang datang dari Rasul. Apa yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kafa bihi furqatan. Dan barang siapa yang memiliki akidah seperti ini, bahwa ada dari berbagai urusan agama yang belum disampaikan oleh para sahabat, atau dia merasa belum cukup apa yang datang dari sahabat, ingin lebih. Sahabat Nabi membimbingkan seperti ini, dia menyatakan ini masih kurang, maka sungguh dia dengan ini telah menimbulkan perpecahan. Antum tahu bahwa perpecahan yang ada ini disebabkan karena umat berlepas dari hablullah, berlepas dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Semakin banyak orang yang tidak beramal dengan Quran dan sunnah, semakin banyak perpecahan. Tetapi ketika manusia ini bersama-sama mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka perpecahan itu akan selesai. Nah, jadi perpecahan itu yang terjadi di tengah umat ini, syifa atau obatnya bukan dengan cara kita mentolerir penyimpangan-penyimpangan yang ada demi persatuan. Bukan kemudian kita mentolerir penyimpangan Syiah demi persatuan, mentolerir penyimpangan Khawarij demi persatuan, mentolerir penyimpangan kaum Mu'tazilah demi persatuan umat. Kita tidak mentahdzir ahlul batil demi persatuan umat. Salah. Yang benar adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Nabi, pasti akan mendapati perselisihan, perpecahan yang banyak di tengah umat. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah jalan keluarnya sudah jangan bicara tentang itu. Kita bicara tentang sholat saja, kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang bagaimana iman ini meningkat, keikhlasan ini menjadi baik, ya. Jangan bicara yang begitu. Nah, jangan bicara tahdzir. Ini akan memecah belah umat. Salah. Karena Nabi menyatakan di saat perselisihan, perpecahan dijumpai di tengah masyarakat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bisa seperti itu, alaikum, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Bukan kemudian mentolerir berbagai penyimpangan. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah sistem khulafa'ur rasyidin di dalam memahami Islam. Pegang dengan baik, dengan kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini. Dan hati-hati kalian dari berbagai sistem pemahaman yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada permisalan sebelumnya. Hati-hati, waspada. Jadi dari sini sangat penting bahwasanya furqah, perpecahan itu terjadi ketika umat mulai menjauh dari sunnah Rasul, menjauh dari sunnah sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Disinilah muncul perpecahan. Qala wa ta'nan alaihim, dan sikap seperti itu seorang yang meyakini bahwa apa yang datang dari sahabat Nabi dari berbagai teladan dalam bidang akidah, ibadah, iman itu belum cukup masih. Sungguh dia telah mencela para sahabat Nabi, telah menghina para sahabat Nabi. Dengan itu wa huwa mubtadi'un dhallun mudil. Akhirnya dia menjadi seorang mubtadi' dengan keyakinan tadi. Nah, dhalun, sesat pada dirinya, mudillun, menyesatkan orang lain. Muhdithun fil Islam ma laysa fi. Dia telah berposisi sebagai orang yang mengada-ngada, memunculkan sesuatu di dalam agama Islam yang tidak ada sebelumnya, bukan bagian dari Islam ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kita akan lanjutkan pada poin ke-11. Wa'lam rahimakallah annahu laysa fis sunnati qiyasun wa la yudrabu laha al-amthal
ولا تتبع فيها الأهواء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya tidak ada kias di dalam sunnah, dan wala yudrabu lahal amthal, dan tidak pula sunnah itu ditentang dengan adanya permisalan-permisalan. Wala tuttaba' fiha al-ahwa, dan tidak boleh diikuti hawa nafsu di tengah-tengah sunnah. Wa innama huwa tasdiq, karena sesungguhnya itu hanyalah sikap tasdik, pembenaran terhadap athar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kaif, tanpa harus bertanya bagaimana. Wala syarah, tanpa pula berpanjang-panjang bicara, cakap. Nah, la yuqal, tidak boleh dikatakan di hadapan sunnah Nabi. Lima, kenapa seperti ini? Wa kaif, lalu bagaimana? Ini semua yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari adalah ucapan-ucapan kaum filsafat, kaum Mu'tazilah ketika berhadapan dengan hadis-hadis. Barakallahu fikum. Ketika ada hadis memberitakan bahwa, atau bahkan Al-Quran memberitakan bahwa bumi ini akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal ardu qabdatuhu jami'an yaumal qiyamah, dan bumi itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Bagaimana sih bumi sebesar ini berada di genggaman Allah? Berarti Allah itu punya tangan. Gimana ini? Ini bukan manhaj para sahabat. Pertanyaan seperti ini baru muncul, baru ada setelah generasi sahabat dan tabi'in sudah tiada. Barakallahu fikum. Begitu juga berbagai berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi seperti yang saya contohkan, beberapa hadis tentang hari kiamat. Barakallahu fikum. Sikap yang ada adalah at-tasdiq, kata Syekh Al-Muallif rahimahullah, yaitu pembenaran iman terhadap berita-berita itu tadi. Nah, pada awalnya Al-Muallif menyatakan annahu laisa fis sunnati qiyas. Sering saya mendengar bahwa dari ucapan beliau ini, dari statement beliau ini, bahwa Al-Imam Al-Barbahari itu tidak mau menggunakan qiyas di dalam Islam. Nah, penting diketahui bahwa ini adalah penilaian yang salah terhadap beliau. Nah, perhatikan baik-baik ucapan beliau di sini. Qala annahu laysa fi sunnati qiyas. Dijelaskan oleh para ulama apa maksud laysa fi sunnati qiyas. Di antara maknanya antum bisa dapatkan salah satu maknanya, nanti akan saya sebutkan makna-makna lainnya. Syekh Khalid Ar-Radadi dalam footnote-nya ada di sana. Footnote kalau di kitab ana nomor 12. Pada pas perkataan qiyas itu, pada bagian qiyas, footnote nomor berapa? Di kitab antum? 9. Nah, sudah didapat nomor 9? Muradul muallif, iya. Ada kata-kata itu? Antum perhatikan kata-kata qiyas. Kalimat qiyas. Oh, wala yudrak. Enggak, sebelumnya. Pada kata-kata qiyas tak ada. Begitu. Semangat coba deh. Enggak. Berarti di antum tidak ada nih, kurang lengkap.
Iya. Ini yang ada pada antum adalah cetakan pertama. Sementara yang ada pada ana adalah cetakan kelima. Nah, di situ Syekh Khalid Radadi memberikan footnote pada kata-kata qiyas. Nah, footnote itu kata beliau, apa maksud dari pernyataan Al-Imam Al-Barbahari bahwa tidak ada qiyas dalam sunnah? Beliau mengatakan muradul muallif rahimahullah, maksud dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah bil qiyas alladhi yu'aradu wa yuraddu bihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah tidak ada qiyas dalam sunnah ini adalah qiyas yang digunakan untuk menolak sunnah Nabi. Tidak ada ini, tidak dibenarkan, tidak diizinkan. Nah, qiyas digunakan untuk menolak sunnah Nabi. Hadis Nabi ditolak karena qiyas akal. Contohnya yang tadi saya sebutkan, ya. Mengkiaskan barakallahu fikum berita-berita dari Allah dengan kemampuan kita sebagai manusia, bahwa matahari akan terbit dari barat kata Rasulullah di hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah terbit dari barat, kias kita menyatakan gak akan bertahan lagi bumi ini, tidak akan bisa berlanjut, dia akan hancur sudah seketika itu. Ternyata setelah terbitnya matahari dari barat masih ada proses-proses berikutnya, belum hancur total. Ya, barakallahu fikum. Bahkan menurut kias perhitungan logika kita, sebelum dia terbit dari arah barat akan hancur. Antum bayangkan misalkan biasa bergerak begini, ya, tiba-tiba dia harus terbit dari sana, balik ini. Nah, bagaimana kehancuran itu akan terjadi? Akhirnya dia menolak, ini nggak benar. Maksudnya matahari terbit dari barat itu bahwa di hari-hari itu banyak kejadian-kejadian yang aneh, banyak kejadian-kejadian yang ajaib. Bukan maksudnya matahari yang kita lihat ini bisa terbit dari barat. Tidak benar itu secara ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Iya, ditolak berita dari Nabi, dibantah dengan kias tadi, logika tadi. Ini makna pertama, bahwa tidak boleh ada kias berhadapan dengan sunnah kemudian sunnah itu ditolak. Makna kedua belum disebutkan oleh Syekh Ar-Radadi hafizahullah adalah la qiyasa ma'a thubutis sunnah. Nah, fa innal qiyas yusaru ilaihi 'inda adam thubutid dalil. Qiyas tidak boleh diambil, tidak boleh dijadikan sebagai dasar selama ada dalil. Termasuk dalam masalah fikih. Misalkan barakallahu fikum, apa hukum rokok? Ya. Nah, ulama menyimpulkan haram. Padahal di situ tidak ada dalil secara khusus, Quran maupun Sunnah menyatakan rokok itu haram. Tapi ulama mengkiaskan apa sifat-sifat yang ada pada rokok itu, madarat-madarat yang ada, dengan beberapa hukum haram yang ada dalam syariat. Kesamaan unsur-unsur, ya, yang ada pada suatu benda yang diharamkan dalam syariat dengan rokok ini, maka hukumnya pun sama karena unsurnya sama. Ya. Kalau ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya karena ini, rokok juga ada ini. Berarti secara hukum sama. Itu qiyas. Barakallahu fikum. Kapan boleh qiyas itu dijadikan sebagai dasar penentuan hukum ijtihad? Jawabannya apabila tidak ada dalil sama sekali. Kalau ada dalil dari sunnah, la qiyas, tidak ada qiyas. Qiyas itu batil. Kata para ulama usul, ya, usul fikih dan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, la qiyasa ma'a thubutid dalil. Tidak ada qiyas yang boleh dijadikan sebagai dasar di saat dalil itu ada. Ini makna kedua.
Mana pertama apa tadi? Bahwa tidak boleh ada kias yang digunakan untuk menolak, membantah sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul harus diterima walaupun kias logika kita menolaknya. Ini makna pertama. Kedua sudah kita sebutkan. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah urusan iman, perkara-perkara keimanan dan akidah. Sehingga tidak ada kias dalam urusan akidah. Tidak boleh ada kias dalam urusan akidah. Boleh terjadi kias dalam urusan fikih. Ya, dalam urusan fikih. Dalam urusan akidah tidak boleh ada kias. Semuanya harus berdasarkan dalil. Nah, semuanya harus berdasarkan dalil. Nah, makna yang keempat, tidak ada kias di dalam penentuan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih dalam urusan iman sebenarnya, akidah, namun sifatnya lebih khusus. Kalau tadi akidah secara umum, kalau ini tidak boleh ada kias dalam penentuan sifat atau di saat kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dikiaskan. Misalnya, Allah memberitakan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Sebagaimana Allah memberitakan dalam Al-Quran, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku secara langsung, kata Allah. Kemudian kita mengkiaskan bentuk kiasnya, contohnya, berarti tangan, yadun. Bahasa Arab kita nggak paham yadun, ya ini yadun, bentuknya seperti ini, ada 5 jari, ada sikutnya, ada ini persendiannya. Berarti tangan Allah ya seperti ini, dikiaskan. Ya, tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini tidak dibenarkan. Ya. Atau tidak demikian. Kalau ini berlebihan di dalam ekstrim, di dalam menetapkan sifat Allah, tidak menolak tetapi ekstrim. Ya. Sehingga menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah memberitakan bahwa Allah memiliki sifat penglihatan, ainain, mata. Nah, kemudian ya mata, al-ainun, al-ainu dalam bahasa Arab ya kita tahu ini. Sudah. Nah, berarti mata Allah ya seperti ini. Ini ekstrim. Berdasarkan kias itu tadi, kias khaliq dengan makhluk. Atau sebaliknya, ekstrim dalam menolak sifat Allah bermula dari kias. Loh, kalau Allah dikatakan punya tangan, berarti kan sama dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak boleh sama dengan makhluk. Coba. Maka nggak benar ini berita. Apa kalau begitu maksud dari tangan Allah? Maksudnya adalah kekuatan Allah. Nah, ini menolak penetapan sifat Allah dengan kias. Mengkiaskan Khaliq dengan makhluk. Ahli sunnah menyatakan bagaimana yang dibimbingkan oleh para sahabat. Ya, Allah memiliki tangan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Allah hanya memberitakan bahwa Allah memiliki dua tangan sebagaimana dalam ayatnya tadi. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, dengan tegas Allah menyatakan biyadayya, dengan dua tanganku. Seperti apa? Wallahu a'lam. Allah tidak memberitakan bentuknya. Kita hanya beriman bahwa Allah memberitakan dirinya memiliki dua tangan. Tidak boleh kias. Nah, ini makna la qiyas. Jadi jangan sampai difahami dari pernyataan Al-Barbahari rahimahullah annahu laisa fis sunnati qiyasun, bahwa Imam Al-Barbahari bermadhab tidak bolehnya menggunakan qiyas termasuk dalam masalah fikih. Tidak mungkin. Terbukti contohnya bahwa kesalahan pemahaman ini, Al-Imam Al-Barbahari ini salah satu pembesar ulama madhab Hambali. Sementara dalam madhab Hambali adalah salah satu pokok ijtihad di sana adalah qiyas. Ya, beliau salah satu pembesar mazhab Hambali. Barakallahu fikum dalam bidang fikih. Nah, qala wala yudrabu lahal amsal, dan tidak boleh pula
barakallahu fikum, dihadapkan ditentang sunnah Nabi itu dengan permisalan-permisalan. Ini sebagai penegasan makna qiyas sebenarnya. Nah, wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidak boleh juga diikuti hawa nafsu. Nah, sudah kita jelaskan tadi pagi tentang makna al-ahwa. Nah, di dalam menolak sunnah Nabi nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Nah, tadi ada pertanyaan ya, Pak. Bagaimana tadi Amir tentang apakah ada perbedaan antara menyikapi dalil-dalil? Coba diulangi pertanyaan tadi. Ada yang mendakwa bahawa dalam urusan muamalah ada perbezaan di kalangan ulama dalam memahami dalil. Satu pihak memahami dalil berdasarkan zahir nas, dan satu pihak lagi berdasarkan maqasid, tujuan nas. Jadi apa benar ada perbedaan di kalangan ulama? Kalau yang dimaksud dengan ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan, bahwa mereka semua beristihad, beristinbat sesuai dengan zahir nas. Zahir nas itu bagaimana? Kalau Rasulullah memerintahkan begini, ya sudah itu dijalankan. Kalau Rasulullah melarang yang seperti ini, maka itu dilarang. Nah, ya. Tadi dimisalkan seperti hukum apa? Safar seorang wanita mukminah tanpa mahram. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang wanita mukminah safar, ya, tanpa ada mahram, suaminya atau adiknya, ayahnya dan seterusnya. Nah, kemudian zahirnya nas jelas kan, melarang wanita, tidak halal kata Rasulullah seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar tanpa mahram. Kemudian ulama dari ayat hadis ini menyatakan haram hukumnya. Nas, zahir nas seperti itu. Kemudian kata syubhat tadi, ada perbedaan pandang di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang meninjaunya bukan secara zahir nas, tetapi dari maqasid, tujuan-tujuan. Kenapa dilarang pada waktu itu? Karena pada waktu itu berbeda dengan sekarang di zaman kita. Dahulu itu banyak perjalanan itu tidak aman. Ya, begitu ya. Nah, tidak aman kan. Kalau safar, kalau wanita itu berjalan sendiri atau berjalan tanpa mahramnya. Nah, kalau sekarang sudah aman. Naik kereta api, naik bus, naik pesawat, aman sudah. Jadi wanita dari Johor datang ke Kuala Lumpur safar, naik bus 4 jam, naik kereta 6 jam, sampai di Kuala Lumpur dia menginap ya di mana misalkan ya. Itu aman di sana ini. Kira-kira betul nggak aman? Hah? Seorang wanita. Kalau misalkan di tengah jalan busnya macet itu ada kerusakan misalkan, ya macet, nah, ada kerusakan pada mesinnya, nah, dibenahi tidak bisa, tertunda sampai malam. Mau kemana? Wah, ibu kita yang safar bersendiri. Kemana kakak kita bersafar sendiri? Di sana banyak kaum pria. Kaum pria itu heterogen, bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, barakallahu fikum. Atau kalau di tengah jalan ada kecelakaan, ada apa bahasa Malaysia kecelakaan itu? Insiden kemalangan. Nah, kemudian ibu kita misalkan, atau istri kita, atau adik kita yang perempuan, yang wanita ini patah tangannya atau patah kakinya, siapa yang akan menolong dia? Barakallahu fikum. Dan berbagai peristiwa insiden terjadi di zaman ini, ya. Pencurian, ya. Bus di tengah jalan dihentikan, diambil penumpangnya dan seterusnya. Boleh saja di satu negeri aman, di negeri lain tidak aman. Nah, barakallahu fikum. Maka perkataan bahwa ada perbedaan di kalangan ulama perlu ditanya, ulama yang mana? Ulama ahli sunnah dengan ulama mu'tazilah, benar ada perbedaan. Nah,
Barakallahu fikum. Tapi kalau ulama ahli sunnah tidak ada perbedaan. Nah, yang sering mengucapkan seperti ini itu adalah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, sehingga banyak hukum-hukum muamalah menjadi halal di tengah-tengah mereka yang tadinya diharamkan dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tadi kata mereka melihat maqasid, tujuan-tujuan dari peraturan atau ayat dan hadis. Siapa yang mampu? Apakah semua orang mampu melihat maqasid itu tadi? Berbeda-beda. Saya dengan antum bisa berbeda. Antum dengan satu lagi bisa berbeda di dalam melihat, memahami maqasid itu tadi. Akhirnya hukum syariat ini ditarik ke sana, ditarik ke sini sesuai dengan logika manusia. Maka ini semua tidak dibenarkan. Ya, adalah suatu kesesatan. Tidak ada di kalangan ulama salaf. Nah, ini hal yang baru. Tadi kita belajar kan tadi pagi, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fanzur rahimakallah, perhatikan pada nomor 8. Kullu man sami'ta kalamahu. Sudah didapat? Nah, min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzur hal takallama bi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wahai saudaraku, semoga Allah merahmati Anda. Semua orang, semua pihak yang kau dengar ucapannya dari orang-orang yang hidup di masamu, ya, secara khusus jangan terburu-buru. Jangan kemudian segera ikut, ya, ucapan-ucapan tadi. Nah, sampai engkau bertanya atau meneliti, memeriksa, membahas apakah ada seorang sahabat yang berbicara seperti itu. Apakah sahabat Nabi menyatakan boleh kita beristihad sesuai dengan zahirnya nas, dan boleh kita melihat, meninjau maqasid dari nas itu tadi. Belum pernah ada dari sahabat Nabi. Semua berjalan di atas zahir nas. Semua berjalan seperti itu. Mendengar Rasulullah memerintahkan begini, dijalankan. Ini kaidah ini tadi atau statement itu tadi bertentangan dengan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala perintah yang datang dari Nabi, ajaran dan syariat yang datang dari Nabi, kata Allah, ambillah sebagai ajaran dan amalkan. Dan segala larangan yang datang dari Rasul, segera kalian tinggalkan. Tidak ada maqasidnya begini, maqasidnya begitu. Nah, langsung sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Nah, coba. Kalau dia gunakan apa yang hadis Bani Quraidah, iya, gimana tak? Tentang peristiwa sholat itu. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak barakallahu fikum menyatakan apa, la tusallu illa fi Bani Quraidah. Nah, perkiraan Nabi pada waktu itu mereka akan sampai tiba di Bani Quraidah sebelum datangnya atau pas tibanya waktu sholat. Nah, ternyata di jalan ada kendala. Di tengah safar itu ada kendala yang di luar pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, barakallahu fikum, Nabi menegaskan bahwa yang dua-duanya adalah benar. Ya, dua-duanya adalah benar. Barakallahu fikum. Dan itu ijtihad sahabat. Sahabat berhak untuk beristihad pada waktu itu. Nah, berbeda dengan kita tentunya, dan itu dibenarkan oleh Nabi. Ijtihad mereka ada Rasul pada waktu itu. Kalau kita, siapa yang bisa membenarkan ijtihad kita? Nah, dari pada waktu itu ada Nabi. Nah, barakallahu fikum, dan itu tersampaikan kepada Rasulullah peristiwa tersebut. Jadi barakallahu fikum, tidak bisa hal itu dijadikan sebagai dasar atau nas. Kita lanjutkan berikutnya. Innama huwa tasdiqu bi athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Nah, namun sikap yang sebenarnya di dalam menyikapi athar Rasul, hadis Rasul adalah at-tasdiq, pembenaran, keimanan, bila kaif, tanpa harus bertanya mengapa, bagaimana,
Nah, dan seterusnya, semua sikap seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok pukul 8 pagi bismillah taala. Amin.